Ya, udah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kendala di speakernya, jadi suara pakai handphone aja kayaknya. Om Didi punten yang itu tuh. Itu tuh yang itu tuh. Nah, stick. Sini semua tuh. Ayo sini. Jadi kamera ini udah kepake? Kepake itu. Kepake udah. Hah? Kepake udah ada. Terus ini yuk. Kita mulai. Om, saya ada di kamera loh. Kapan lagi buru? Jarang saya mau kamera ini. Ayo sini semua. Hah? Masih dingin? Iya. Coba. Ini saja yang kedua, Pak. Ini Om Didi. Coba tapi nggak kelihatan. Om Samino, suaranya jelas nggak? Suaranya jelas nggak? Jelas, clear. Clear ya? Ya kita mulai aja ya, langsung ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kendala teknis, operator yang biasa ini lagi menjenguk anaknya di pondok pesantren. Ini ada operator tembakan ini. Sesuai rencana, insya Allah kita akan membahas tema obrolan atau ngobras kali ini. Kita ke session keberapa ya, Bro? Kelima ya? Kelima. Kemarin kita nutrisi untuk vegetatif, sekarang kita beralih ke nutrisi generatif. Kita ngobrol-ngobrol aja hari ini. Tapi sebelum ngobrol, mari kita berdoa untuk kelancaran acara hari ini dan untuk Ibu Anggur kita, Ibu Reto. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Yang di sini boleh siapa aja yang hadir, yang paling jauh siapa ya? Yang paling jauh. Om Juli ada ya Om Juli? Halo? Om Juli? Kayaknya udah live. Bentar. Alhamdulillah. Sang Abdul. Itu ada suaranya. Nah, kebanyakan. Udah. Ada ya? Abang doang. Kamera ini nggak pakai bro, udah tadi benar. Agak sana dikit.
Nah, Sip, mantap. Ini gue nggak tampil sini. Ada. Oh, Yang itu mute aja, bro. Di Halo Kang Abdul, Assalamualaikum. kagak ada suaranya tuh. Kita gua. Apa? Udah ya, dengar gak Kang Abdul? Jelas gak suaranya? Jelas. Oke, langsung aja Kang Abdul, mangga. Apaan ini baru masuk udah mangga aja. Baru juga Ini kita masuk. ngebahas pupuk generatif ini. Yang biasa Kang Abdul pakai gimana? Aduh, ini kagak nanam anggur. Aduh, nanamnya apaan? Orang tukang bibit mah kagak nanam anggur. Yang Firman tuh dia lebih ngerti masalah pupuk. Jadi operator saya Kang. Hah? Operator. Kita ngobrol aja ya Cang ya. Ya, siap. Ini lagi di Bogor Selatan, ada Om Topik, ada Om Didi. Mana aja mungkin ya pengalaman. Mungkin dari yang hadir di sini dulu ya. Siap. Ayolah yang lebih ngerti aja masalah pemupukan. Siap. Oke. Masalahnya saya emang nggak ada pengalaman masalah di pupuk. Nah, sabar tuh. Jadi kamu saja cukup pengajar. Kamu coba. Ayo Om Kopak Gurunya dulu dong. Ini kan Om Topik ada sharing nggak? Nggak hujan apa itu di situ? Om Abdul nih, ambil sharing dong. Biar gua bisa bantu nih. Nah, itu Bang Abdul. Yang kemarin eksperimen pakai pupuk itu gimana? Udah ada perkembangan belum tuh yang generatif? Pakai NPK sawit. Oh, kita sawit kebetulan baru ya puni pada bawa sih. Alhamdulillah pada bawa. Cuma karena cuaca mungkin ya ada beberapa buah kembali yang nggak jadi ya. Juga masih bingung tuh kendalanya apa tuh. Mungkin Kang Ridwan juga ngejelasin kali ini. Cara pemilihan generatif yang kayak gimana Kang? Yang baik dan benar, ciri-ciri pohon anggur yang harus dibuahkan tuh kayak bagaimana, dan para pemula nih supaya bisa berbuah dikasih apa dulu supaya berbuah. Mungkin Kang Ridwan bisa dijelasin secara awalnya dulu. Oh, saya masih macamnya masih happy kemarin kan. Nah, kayak gimana Kang kalau misalnya kita berbuah? Ciri-cirinya. Itu masih happy kok. Oh, apa siap dulu, Pak. Kemarin sih pakai FP aja bro. Kita pakai FP, pakai NKP, KNO, sama rantai boron. Aplikasi 4 kali per minggu, 1 minggu 1 kali. Terus kalau saya ditambah Bio2Grow gitu. Dosis happy itu berapa ya? 20 untuk yang KNO kan. Standarnya Kang Warso, saya ngikutin standarnya Kang Warso. Itu sih. 24. Ya, 12, 20 sama 24. Nah, sekarang lagi nyoba pupuk yang kemarin dari Om Topik untuk yang apa namanya? Untuk yang banana. Terus
Kalau saya sebelumnya pakai ini Bio2Grow dari awal sampai terakhir untuk apa namanya POC-nya, spray sama kocor. Om Didi gimana Om? Kalau saya sih dari penanaman awal itu menggunakan MPK grower, Bang. MPK grower ya? Ya. Aplikasinya? Jadi, aplikasinya nggak pakai takaran. Seminggu Kira-kira sekali? Satu sendok lah. Satu sendok. Sekali. Untuk yang pot ya berarti ya? Yang pot. Untuk yang pot ya? Ya. Sendok apa nih? Aduk apa? Sendok makan ya? Sendok makan. Seminggu sekali. Cuman dibantu POC dari Kang Ipul. Itu POC-nya apa Om? POC dari air kelapa. Air kelapa. Sama campuran apa tuh? Air kelapa? Air kelapa, mecin, telur ya? 4 molase. 4 molase. Mungkin Om Samino atau Kang Abdul atau teman-teman yang lain, mangga sambil nanti kita giliran dari sini mereka pakai apa aja sih untuk pupuk generatif atau pembuahannya. Coba tuh Om Samino tuh. Diam aja gimana. Ali, gabung Kang Ali. Assalamualaikum Kang Ali. Om Samino boleh nanti di-share apa aja yang biasa. Mangga Om. Jangan itu, jangan itu. Yang lebih pengalaman di masalah pupuk aja, Jang. Halo? Om Samino? Masih pemula, belum terbukti. Bisa aja. Cang Abdul. Ya. Ya, yang di Wapres itu gimana, Cang? Wapres itu SOP-nya pakai siapa ya? Kang Roni ya? Iya, Kang Roni itu Kang Andi, takaran-takarannya dia. Dia ada resep sendiri. Kurang gede, Cang, suaranya, Cang. Yang di Wapres itu Kang Roni itu apa resepnya tuh? Dia generatif pakai apa, Cang? Dia pakai itu aja MKP, pakai SP36 juga dia waktu itu, waktu pas pemangkasan itu ya. SP36, MKP, KNO3 standar aja sih, pupuknya standar aja. Oh, cuma waktu itu dosisnya di 2 kali lipat. 2 kali lipat. Oh, karena usia pohon mungkin, Cang ya? Ya, karena usia pohon, memang kebutuhannya juga itu pohonnya udah gede gitu ya. Tapi hasilnya mantap sih emang. Itu sebulan, Cang? Waktu itu 2 minggu sekali waktu itu. Waktu itu cuma berapa kali pemupukan. Semprot juga, ada yang disemprot. Pakai apa? MKP? Enggak, bukannya MKP. Ini apa sih itu? Lupa lah. Ada pupuk yang disemprot juga. Kayak magnesium itu disemprot dia. Om Reno. Waalaikumsalam, Om. Waalaikumsalam. Ya, Om. Boleh share, Om. Yang kemarin di Japri. Yang di Japri. Apa? Saya masih pakai MKP sama KNO3 putih sama SOP. Itu aja sih, Om. Boleh ininya, Om. Alurnya seperti apa? Oh, kalau di saya di rumah di Tambulampot ya. Itu kalau MKP itu saya kasih sama KNO3 putih sama Karte Boron. Dosisnya gedenya di KNO3 putihnya. KNO3 putih. KNO3 putih. Lebih dominannya. Terus nanti interval pemakaiannya itu saya ikutin yang di PT Saprotan Utama.
Dalam 1 minggu itu 3 kali aplikasi. 1 minggu 3 kali ya? 3 kali aplikasi. Yang Nah, disemprotan dosisnya utama. berapa? Dosisnya itu dilarutin di 10 liter air. 10 liter. MKP-nya 10 liter, MKP-nya itu 3 sendok makan. 3 sendok. KNO 3 putihnya 5 sendok makan. KNO 5. Terus karate boronnya itu 1 sendok teh. 1 sendok teh. Ya, dikocor 2 liter 1 pot. Seminggu 3 kali. Sampai sebulan. Artinya kalau per liter membutuhkan MKP dan KNO berapa, Om? Kalau untuk pembuahan ya, ada 5 pot itu 1 kilo MKP sama 1 kilo KNO 3 putih cukup. Cukup ya. Untuk setiap aplikasi maksudnya, Om? Iya, satu bulan itu. Emang khusus 1 bulan itu MKP sama KNO 3 putih. Kalau yang di saprotan utama ya. Karena saya nanyanya kan waktu itu langsung ke PT saprotan utamanya. Tadi kan yang KNO itu berapa sendok? 5 ya? 5 sendok makan. 5 itu kira-kira berapa gram? Ada 50 kalau 1 gram. sendok makan, kalau takarannya 1 sendok makannya 10 gram ya 50. 50 gram buat 10 liter ya? Iya, tapi kan kalau setengah gram ya buat per liter ya? Iya. Terus nanti ditambahin sama SOP di daun. Kalau nggak pakai ganda sil B juga bisa. Spray. SOP di spray. SOP di spray. Nah, aplikasi untuk yang karate boronnya itu disatuin apa pisah dengan MKP dan KNO? Kalau karate boronnya, kalau saya pribadi sih saya pisah karena kan ada kalsium sama fosfat, takutnya jadi antagonis ya. Ada gumpalan gitu. Jadi 3 kali selesaiin pakai pupuk happy, MKP sama KNO 3 putih, terus nanti setelah 3 kali itu aplikasi, besok seling sehari karate boron. Jadi itu terpisah. Oke. Berarti dalam 1 minggu 3 kali aplikasi MKP dan KNO, berapa hari kemudian baru karate boron ya? Ini udah karate boron terpisah, nggak dicampur ya? Kemarin Beauty Kratsoka 20 dompol hampir ya, karena dipangkas saja. Sekarang keluar bunga lagi. Dompol di pot itu ya? Pot 45. Sekarang Red Globe juga baru kemarin panen, sebulan udah keluar bunga lagi. Oke ya. Usia belum setahun. Pot aplikasi hanya 2 liter ya tiap aplikasi 2 liter, ya? Tiap aplikasi. 2 liter. Untuk yang grounding? Grounding belum pernah. Belum pernah ya? Nah, belum pernah. Hanya di tabulam pot. Cuman balik lagi ke media tanam, pH-nya halus netral kalau bisa. Netral, poros, gitu aja. Kang Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, dia harusnya nanyanya sama Mang Ali nih. Kirain ke sini, Kang Ali. Enggak, saya mah ada urusan kearisan keluarga tadi. Oke, Cang, boleh di-share, Cang. Ya, kalau pemupukan mah sebenarnya ya, gimana kita aja sih. Ya, kalau yang penting mah ada kaliumnya, mau pakai apa juga. Pohon subur, media bagus, jadi gampang nyerap nutrisinya. Kalau pohon sakit digenjot pakai kalium, tetap aja, Jong. Makanya sebelum pembuahan ya seharusnya pohonnya ya disegerin dulu, disehatin dulu, biar dia gampang nyerap nutrisi. Kalau udah sehat mah pakai NPK yang profesional juga bisa pembuahan mah, karena udah bisa nyerap nutrisi. Jadi kuncinya di vegetatif dulu ya, Cang. Vegetatif. Iya, yang penting di vegetatif. Vegetatifnya kan pohon sehat kan di masa-masa vegetatif lah. Iya, udah kelihatan kan pohon sehat. Nah, jadi pohon
vegetatif juga jangan mentang-mentang udah sehat, kalau belum waktunya jangan dipaksa untuk berbuah dulu. Seharusnya gitu ya, kita nunggu usia dulu, usia pembuahannya bagus. Kapan pasnya, jangan wah nih vegetatif, pohonnya udah sehat, tumbuh, udah siap dibuahin, nggak begitu juga sih. Nah, idealnya umur berapa tuh, Cang? Ya, kalau saya pembuahan pakai MKP. Idealnya Cang, ideal. Tergantung pohonnya ya, idealnya, umurnya. Apaan? Ideal umurnya, umur pohon kira-kira berapa lama? Ya, idealnya setahun. Idealnya setahun. Kan rajanya harusnya kan raja satu. Ideal setahun. Kalau pakai pupuk MKP biasanya kan 12 gram. Nanti umur kedua tahun naik 24 gram, umur 3 tahun naik 36 gram MKP-nya. Begitu juga KNO3. Partai boroninya harus naik juga. Sesuaikan dengan usia pohon. Udah, pohon sehat mah pangkas berbuah. Gampang amat, Cang. Hah? Gampang amat. Emang susahnya di mana sih? Asik, mantap. Ada jampenya nggak, Cang? Mantap, Bang Ali. Cang, ada jampenya nggak? Hah? Ada jampenya nggak? Enggak, yang penting ada kemauan aja sebenarnya mah. Kalian pakai jampe. Kagak, jampe mah bismillah aja. Itu Om Didi itu sering ngebuahin Om Didi. Varian-varian langka lagi. Ngumpet Cang orangnya Cang. Hah? Ngumpet orangnya. Tetap aja kelihatan ngumpet juga ya. Hah? Cang, barometer pohon sehat buat dibuahin apa Cang? Barometer daun subur. Kenapa daunnya Cang? Daunnya Subur ya gimana itu? daunnya subur, batnya gendut gitu. Batangnya udah agak sedikit akan menua, itu udah siap dibuahin. Gemoy ya pokoknya Mang ya. Iya, pokoknya sebaiknya pembuahan tuh yang bagus tuh. Kan kebanyakan di kita batang hijau udah main pangkas aja pembuahan, sebenarnya kan bisa. Kan Butuh idealnya duit, Cang, itu. tua. Lagi butuh duit, makanya langsung pangkas. Nah, kalau yang kemarin kan yang di Angelica itu sebenarnya belum ideal tuh Om, itu masih batang masih hijau. Cuma karena saya ngejar target Februari ya udah saya pangkas. Alhamdulillah untungnya keluar karena nutrisi yang masuk juga kan banyak. Saya genjot tuh seminggu 2 kali MKP 50 gram 50 gram. Keluar emang ya 120 lebih ya. Ya alhamdulillah. Reno. Bang Roni ada emang. Jadi sebaiknya kalau pembuahan tuh mana yang harus dibuahin, kan di sini pohon banyak nih. Pelajaran yang saya dapat di kebun saya sendiri tuh, jadi kalau pohon tuh harusnya kita fokus ke satu pohon dulu. Nggak bisa dikasih pupuk rata semua pohon. Harusnya, kok kita mau buahin ini nih, seminggu untuk kita fokusin di buah itu. Nanti selanjutnya baru bisa pindah ke pohon yang lain. Kalau dibarengin kayaknya susah juga di saya ini. Terlalu banyak. Padat. Nah, Cang, kalau untuk ininya, Cang, perlakuan tunas air gimana, Cang? Tunas air yang di mana? Yang di tersier. Di tersier sebenarnya kalau ya buang sisain 1 daun aja. Tapi tetap dipertahanin ya, sisain 1 daun. Tapi 1 daun ya. Kalau mau dibuang nggak apa-apa. Tersier nih. Mau dibuang, pucuknya mau dipotong atasnya, tapi yang paling atas tuh tunas air 2 harus dipelihara. Biar nggak seprut, nantinya buatnya nggak seprut gitu. Oh, berarti di ujung kita stop dulu ya, Cang, tersier ya? Iya, di ujung kita stop, tapi 2
Dua tunas Tapi air harus dipelihara. Tunas air harus piara ya. Nah, yang ujung. Nanti kalau dibuang ya dari bawah semprot semua. Iya, betul. Kalau udah nutrisi masuk sih keluar bunga. Kalau belum, ya, acak adu lagi nantinya. Iya, betul. Ya. Assalamualaikum, Kang Tosan, Kang Roni. Cang, ada Kang Tosan sama Kang Roni nih, Cang. Waalaikumsalam. Lanjut. Kumpul ya. Disapa dulu Bapak Liperdinya, Pak. Assalamualaikum, Pak Liperdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini luar biasa nih di sore hari Minggu ini. Rekan-rekan teman-teman nih masih semangat berkumpul ya. Para penggiat anggur. Nah, ini mohon doa juga ini. Ini saya bismillah ini mulai juga nih menanam anggur nih. Nah, itu lihat sampingnya. Tapi ini baru beberapa pohon. Nah, mudah-mudahan nanti bisa. Lagi di rumah Pak Liperdi. Ya. Oh, mantap. Nah, ini apa? Ini ada beberapa pohon sih. Ini bersama Pak Presiden Anggur kita, Presiden Anggur Indonesia, dikunjungi sore ini untuk melihat ini tempatnya di belakang rumah saya nih. Belakang rumah saya ada yang sudah berbuah, baru satu pohon yang berbuah. Yang berbunga baru satu. Nah, oh, iya berbunga 2, ada 3 yang berbunga, 1 sudah berbuah. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa sesama hobis dan tentu keberadaan teman-teman penggiat anggur ini bisa mengembangkan anggur nanti ke seluruh pelosok tanah air. Amin. Semangat ya, silakan. Ya. Lanjut. Kang Tosan. Iya. Ayo dilanjut. Aduh, lanjut apa ini baru tengah-tengah saya dengarnya. Tadi dari Cang Ali udah nih. Generatif pemasaran. Yang di Bandung gimana di Bandung? Alhamdulillah di Bandung lagi pemupukan pembuahan nih, Cang. Mudah-mudahan lah pruning di bulan ini. Doain, Cang. Mantap. Amin. Mudah-mudahan buah lagi kayak banyak kayak kemarin. Mana? Februari jadi panen raya. Februari Angelika ya target Februari lah. Undang ya. Kemarinnya ada. Undang Pak Liperdinya untuk ke rumah Cang Ali ya. Nanti minta surat dari KPABR ya. Siap. Komandan pesannya. Siap, didukung. Kang Tosan. Ya. Lanjut. Ngomongin apa nih? Aduh, saya telat nih. Aduh. Generatif kemarin kan vegetatif, Kang Tosan. Sekarang generatif. Kalau generatif sih gampang. Yang penting gampang lagi. P dan K-nya ditingkatkan, E-nya dikurangi. Iya. Itu aja sih. Banyak sih. Ada pupuk happy, ada pupuk cinta, ada ultradap doang. Yang penting banyak cara sekarang. Banyak cara. Nggak ada yang salah, banyak cara. Cuman yang harus diperhatikan adalah kelanjutan. Nah ini yang kadang-kadang orang nggak melihat itu. Panen pertama udah merasa bangga, tapi panen keduanya hilang. Panen ketiganya hilang. Nah harusnya kita stabil seperti itu. Paling gampang ya, Omocan ya. Hah? Ngebuahin. Kalau kata Cang Ali, diludahin aja, Jupiter mah berbuah, nggak usah dipupuk. Ludahnya mengandung MKP. Kang Tosan. Ya, sih mau pupuk apa aja, yang penting P dan K, terutama P dan K yang penting. Tapi ada juga yang jauh yang lebih penting, yaitu Mg dan boron.
Meskipun kadarnya sedikit, tidak banyak, tapi itu adalah suatu hal yang penting untuk masa fase mau generatif ya, mau kita pruning. Ini kan kita ceritanya sebelum pruning ya. Itu adalah boron dengan Mg. Kenapa boron dan Mg? Sebagai pembawa arus pupuk ke daun seperti itu sih menurut saya. Bagusnya dicampur apa dipisah, Kang? Kalau saya aplikasinya ada yang disemprot sih Om. Jadi saya aplikasinya main semprot. Kalau MG-nya saya masukin ke kocor. Kalau MG emang agak sulit disatukan dengan NPK-nya atau KNO3 boronnya. Jadi kita emang harus dipisah. Kalau untuk grade-nya sendiri kan ada beberapa yang memang contohnya grower ya. Grade-nya idealnya berapa sih untuk yang kita buahkan nih? Yang kita buahkan P-nya harus di atas 40 sih sebenarnya yang saya udah coba kemarin ya nih. 40. Okay. Saya udah posting kemarin di ini ada yang 50 dompol rata-rata 50 60 meskipun varian kecil ya. Batang 6 bulan, 5 bulan udah bisa 50 60 dompol. Itu P-nya di atas 40 Om. Kalau untuk K-nya Kang? K-nya di atas 35 Om. 35 ya. Kalau ngitungnya ya tinggal ngitung rasio aja lah, rasio per 1000 per kilo untuk penambahannya. Seperti itu. Bisa dicontohin Kang Tosan ngitungnya. Contohnya misalkan saya butuh P ada habis P dia kalau P di atas 50 sih udah ada, Ultradap ada. Ya. Ini ada. Jadi sebenarnya udah ada sih, nggak usah kalau untuk perhitungan per 1000 kan gini. Saya membuat NPK 1616 misalkan ya. Ya. Kalau kita main NPK 1616 saya membutuhkan P adalah 40. Tapi dengan N16 K16. Jadi kan saya harus penambahannya itu K ya. P ya, P1000 ya. Nah, kita misalkan kasihnya adalah profit maksi 46K misalkan. Itu dibagi dulu 1000 per kilo. Karena kan cara ngitungnya gini, dalam 1 kilo, dalam 1000 gram, P-nya itu adalah 160 gram, K-nya 160 gram, N-nya 160 gram. Jadi hitungannya di gram, Om. Ya. Paham. Ya. Sekarang kita mau apa nih? N tinggi, seperti urea 46. Apa yang harus ditambahkan? N dengan kadar di atas 1616 per 1000 seperti itu. Nanti ditambah 16 gram 160 gram itu harus mendapatkan dalam 1 kilo itu adalah 450 gram. N ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ngacung deh. Nanti saya ini nggak ada buku masalahnya di sininya. Iya. Kadang-kadang salah hitung. Kayaknya. Intinya kalau misalnya NPK seimbang aja 16-16 itu artinya dalam 1 kilo 1 kilo itu ada N 160 gram. 160 ya? Iya, 160 gram N, 166 P, 160 gram K. Sisanya berarti unsur lain? Unsur lain, pembawa. Oh, oke. 16 kali 3 berapa? Itu 480 gram. Jadi setengah kilonya itu adalah pembawa. Oh, oke. Begitu juga misalnya dengan misalnya KNO atau MKP. Sama. Cuman ada yang berbeda adalah di plus. Kalau ada tulisan plus ya kayak Glower ya. Glower adalah belakang plus. Jadi ada pembawa lain misalkan boronnya 0,3.
Jadi 3 gram adalah boron. Terus misalkan MgSO4-nya adalah 1,6. Jadi 16 gram itu adalah MgSO4. Seperti itu, Om. Tambah satu unsur harus pakai pupuk tunggal apa gimana, Kang? Waduh, kecil suaranya, Om. Nggak kedengeran. Untuk menambah satu unsur harus menambah pakai pupuk tunggal apa pakai apa gitu? Kalau saya biasanya pakai pupuk tunggal, Om. Aduh, ketahuan nih. Rekomen SP36 apa TSP? Pupuk P ya, pupuk P. Kalau SP36 adalah sulfur dan fosfat ya. Tapi sekarang kan muncul nggak ada nih. Kalau saya pakainya nggak pakai itu sih, Om. Saya pakainya Vitapros. Di generatif itu kan N-nya juga butuh ya, Kang Tosan ya. Oh, butuh. Maksimal. Cuman kan dikecilin, Om. Ya, betul, dikecilin. Tapi kan harus tetap ada ya, Kang. Ada, tetap kan KNO3 itu kan ada N-nya. Ya. Cuman cukup, kadarnya itu dia solub. Ya, langsung larut, harus langsung larut, nggak boleh amoniak. Kalau kayak urea itu bahaya. Gitu. Kayak Zeta untuk masa generatif, kita bicara masa generatif ya. Untuk generatif ya, iya ya. Vegetatif. Iya, kalau untuk generatif itu agak sulit nantinya kita ngendaliinnya. Jadi bentuknya harus nitrat gitu. Iya, betul. Kang Roni ada nggak, Kang Roni? Lagi sembahyang, Om. Lagi sembahyang. Oh, oke. Nanti kita minggu depan dengan Maroke, Kang Tosan. Tapi harus. Oh iya, siap. Sama Garis atau sama siapa? Garis ya, Om Garis. Oh iya, sok. Nanti dia punya hitung-hitungan sendiri sih, meskipun kadang-kadang ya hitungan dari Merauke itu bisa kita bantah karena kan produksinya itu massal ya. Kan kita nggak mungkin pemula harus beli pupuk sekian banyak seperti itu. Jadi sebenarnya kita sekarang lagi ngebuat nih beberapa contoh simpel ya. Rencananya itu emang akan menjadi produk Aspai seperti itu. Jadi apa nih kadar N tinggi, P tinggi dan K tinggi itu nanti kita buat produknya, pupuknya seperti itu. Racikan Aspai lah ya, Kang. Ya, rencananya seperti itu. Ini lagi kita bahas saat ini kebetulan lagi pada datang. Jadi kita lagi bahas di sini untuk semua, untuk pungli dan insek itu atas nama Aspai nanti ke depannya seperti apa, bagusnya seperti apa. Ini lagi dibahas, Om. Siap. Ini untuk kelanjutan misalnya kita ini kan ngebahas generatif sebelum pemangkasan ya. Iya. Nah, setelah bunganya keluar, apa kita nanti dibahas di minggu selanjutnya atau di sini aja, Kang? Baiknya, Kang. Bagusnya begitu, Om. Karena pengisian buah tiap daerah berbeda. Berarti di next minggu aja? Iya, next minggu adalah pengisian buah nih, sama pruning akhir misalkan, atau panen lah, sampai panen. Nanti pasca panen itu kan orang biasanya balik ke N tinggi. Harusnya nggak boleh. Menurut saya saya lagi coba itu N-nya tidak balik lagi ke tinggi. Ini Om Roni nih. Lanjut. Ini nih. Nanyain Om Roni tadi. Om Roni. Ini Om Roni nih, panggil. Halo, Om Andre. Om Andre tak kena tak. Apa Om? Hadir. Mantap. Om Andre, sharing-sharing untuk yang generatif. Saya mah tukang siram, Om. Tukang sebor, aduh. Apa tuh misalnya? Tadi dari Cang Ali udah, dari Kang Tosan udah. Sekarang
Macam-macam sih Om kalau pola pemupukan itu gimana situasi dari media tanam, perawatan pohon. Jadi kalau menurut saya nih nebak di tengah jalan susah kita nebaknya gitu. Kecuali kalau kita tahu riwayat pemupukan dari nol. Udah Pak, udah saya mengenal. Benar, kecuali kita tahu perawatan dari nolnya seperti apa. Tapi kalau intinya sih sebenarnya untuk merangsang pembungaan itu dia membutuhkan P, boron, magnesium, dan beberapa enzim. Itu jadi mikrokomplit dan P itu yang mendorong pembentukan bunga. Biasanya seperti itu. Kalau memang itu tercukupi dari pupuk atau dari tanahnya sendiri kan kita nggak tahu. Jadi kalau ngomong fix-nya seperti apa ya gimana yang ngerawat dari nol, kalau menurut saya sih seperti itu. Begitu Om Roger. Jadi harus tahu riwayatnya ya dari awal ya. Betul Om, betul. Kadang-kadang kan ada beberapa dicuapin gitu. Betul Om. Jadi kan ada beberapa tempat yang sudah memiliki kadar P tinggi pada tanahnya gitu kan. Ya kalau kita ngomong hobis berarti dari media tanamnya campurannya seperti apa. Kalau kita ngomong udah di grounding berarti kan sudah begitu Om. Siap, terima kasih. Tukang sebor nggak bisa kasih masukan banyak-banyak Om. Kita kolak dulu Om ini. Ini Kang Kolak Om. Kang Kolak Om, saya mah Om. Saya tukang kolak Om. Om Roni bagi-bagi tuh. Ini giliran Om Roni nih. Iya nih, Om Roni nih. Saya Kang Kolak Om. Hari ini bukan jadi Kang Sebor, saya hari ini Kang Kolak. Pak Hitam tuh, Pak Hitam. Iya, mangga. Pak Hitam. Lagi pada ngahuap Om. Oh ya. Lanjut dulu ya, kita ngahuap dulu ya. Lanjut. Ya. Bungkus dulu nyimak. Lagi ya. Kali. Siapa? Teman-teman yang lain yang online, mangga mau menyampaikan pendapatnya atau sharing-sharing atau mau bertanya. Silakan. Ada tambahan? Abah. Kang Mus mungkin mau sharing. Kang Mus, mangga. Siapa lagi ya? Kang Ali ada tambahan nggak? Apa? Kang Andi, assalamualaikum. Kang Andi, assalamualaikum Kang Andi. Mana nggak ada? Ada tadi Andi, Oh. Kang Andi. Cang, ada tambahan lagi nggak, Cang? Ya, enggak sih sebenarnya ya menurut tadi Kang Tosan bilang tuh yang habis panen tuh jangan dikasih air lagi ya sih, tapi nunggu mau next pruning ya maksimal paling lama kita harus nunggu 3 bulan dulu setelah panen pupuk lagi biasa. Ini kalau saya sekarang nanti bulan depan dah udah tiap buah 90 HSP udah masuk lagi MKP. Oh, MKP masuk lagi. Sampai akhir nanti masuk terus MKP. Kalau saya kan nggak pakai SOP, nggak pakai ESOP. Jadi saya mah pakainya itu aja yang ada aja. Jadi nggak pakai macam-macam kalau pupuk saya.
Cang, ketika kita ini malah agak lanjut nih Kang. Ini Cang ceritanya. Ya. Ketika kita udah panen dan niatnya kita mau ngebuahin lagi nih. Kebetulan mangkasnya panjang. Iya. Itu bisa juga Cang. Dengan kondisi ya pohon Nah, bagus. jangan ya disisain tunas air yang paling depan, Om. Kalau mau dipotong yang ujungnya dipotong, tapi kita masih belum masuk itu ya tunas air yang di ujung ditumbuhin. Tunas air yang di mananya? Yang di ujung, yang di ujung. sisa potong. Iya, tetap jangan dihilangin tunas air yang di ujung mah. Kalau belum mau dibuahin. Maksudnya mau buah terusan, Cang? Maksud saya ketika kita udah panen nih, Cang. Udah panen, udah panen. Motongnya misalnya di 13, Cang. Saya mau motong mundur lagi nih. Motong di 9 misalnya. Kira-kira keluar lagi itu triknya gimana, Cang? Atau kita stop aja, istirahat dulu. Misalnya pohon umur 2 tahun. Enggak lah, kita biarin aja dulu selama ya paling cepat ya, kalau saya paling cepat tuh paling lama tuh 1 bulan baru bisa dibuahin lagi, maksimalnya ya harus idealnya 3 bulan. Tuh mau di batang mana juga nanti kan batang itu malah tambah coklat tua lah, lebih bagus. Oke. Kan yang coklat tua, batang coklat tua, tersier batang coklat tua malah keluar semprot semua, bawa bunga semua. Iya. Saya pernah lihat postingan Kang Warso tuh, Kang. Nih, Cang. Nah. Dia kan mangkasnya panjang tuh. Kalau nggak salah dia kan keluar tuh. Habis itu kayaknya sih dia mangkas mundurin lagi, Cang. Gospinya keluar lagi. Bisa dimundurin lagi, bisa. Bisa ya? Dengan pupuknya sama berarti, Cang? Bisa, ya. Cuma kan itu mainin di bat berapa, kalau yang mainnya di long spur nggak bisa. Oh iya, nggak akan keluar ya? Iya, kalau kayak dubo skipping nggak bisa, dia main pendek. Kalau yang main 4, 6, 6, 8 bisa kita buahin di bat ke-9 bisa buahin, nanti kita pendekin ke bat ke-6 ya bisa, itu kalau masih keluar buah. Ya misalnya tadi ya dipangkas di 8 misalnya, Cang. Majuin dulu kali ya, misalnya 10. Iya, 10. Setelah panen, berbuah. pangkas lagi, mundur lagi kan. Iya begitu. Jadi semua tersier harus diselesaikan 1 cabang aja. Halo, Cang. Kan biasanya yang panjang tuh kan biasanya tumbuh beberapa cabang. Iya, misalnya 2, misal. Iya, yang 1 buang, tinggal yang paling bawah kita sisain. Oh, oke. Jadi kayak gimana ya nih? Nih, sebentar. Kok nggak bisa ini ya? Maju ke sana. Kok bisa bawa balik? Oh ini, bisa nih. Ini Om. Iya. Ini buah semua nih. Ini buah semua buah yang ini nih. Nih buah semua nih. Tuh. Iya. Nih. Ini buah semua. Iya. Nih, ini ada beberapa cabang nih di bawahnya nih. Iya. Nah, ini kita potong nanti nih. Di sini kita potong. Kita masih ngebuahin nanti di sini. Kebetulan di sini nggak saya buahin. Di sini nggak saya buahin yang paling bawah. Ini renewal spur. Kalau ini masih berbuah. Ini masih berbuah. Buah. Ini buah ujung. Tadi kan ini yang udah panen kemarin nih, yang dibawa ke PKHT. Ini nih. Ini di ujungnya masih berbuah lagi. Nanti ini kita buang. Saya potong di sini.
Nanti saya buahin lagi di sini. Yang ini dibuang Mas ya. Enggak sih dibuang, lanjutin lagi, sayang. Cutting, jadi cutting. Oh. Mungkin yang tadi nih kayak seperti ini. Ini kan satu-satu nih Om Ridwan tadi maksudnya ya. Iya. Ini satu nih. Ini buah-buah nih. Nih buah-buah ya. Nih. Maksudnya kan ini dari buat sini nih. Keluar buah-buah. Pas nanti dipotong di sini lagi. Ini dipotong di sini lagi. Kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di sini bisa dipotong. Ini bisa nanti buah-buah lagi. Di sini dipotongnya. Oh, itu mah maju berarti ya, Cang? Iya, ini kan enggak, itu kan dari ujung. Nih, ini kan maju nih. Tadi... Oh iya. Pangkalnya situ ya. Mundur berarti. Iya, mundur. Mundur ini kan buah-buah di sini nih. Ini 9 nih. 9 banget. Oh, buah-buah. Nanti kalau ini udah dibuah, udah dipanen, dipetik, nanti saya mundur di sini. Nanti saya potong di sini. 6 banget. Tetap ya Kang, pupuknya ya, MKP sama KNO ya. Nah, kalau saya MKP sama KNO sama karatiboron aja paling saya magnesium sama apium aja, itu aja. Paling ya saya lagi nyoba NPK yang sawit yang dari Om Topik itu tadi di pohon-pohon yang baru naik 7 bulan. Udah saya kasih vegetatif, apa tuh, udah saya kasih NPK model begini nih. Ini udah saya kasih NPK. Oke, Cang. Ya. Kang Andi, Cang, coba disapa. Siap. Mana Om Andi? Om Andi. Kang Andi. Om Roni, Cang, coba, Cang. Mana Om Roni? Mana Om Roni? Om Roni, nih, udah beres belum? Ada gimana nih? Kenapa? Saya lagi. Kumaha, Om? Om Roni Roninya kemana? lagi sibuk, Om. Aduh, ayo mah. Ada apa? Kumaha? Oh, Andre. Kalau di sunlight nggak masalah nggak? Ada masalah nggak? Bermasalah. Tergantung Om. Tergantungnya itu gini. Kalau memang tidak punya alternatif lain, bisa pakai sunlight itu. Ya. Nah, nggak ada masalah. Saya bahkan disikat kalau kondisinya kena apa namanya yang hitam-hitam itu loh, yang cepal itu loh. Apa itu? Iya. Cepal gitu, ke buahnya cepal gitu kan. Itu biasanya saya sikat pakai sunlight. Nah, tapi habis itu disiram lagi sunlight-nya. Iya, maksudnya disiram air bersih lagi kan? Tapi ada cara yang lebih simpel kalau mau. Dia apa itu? Disemprot pakai baking soda. Disemprot pakai baking soda. Habis disemprot baking soda, disemprot lagi baru pakai fungisida, mau antrakol sekalipun nggak masalah. Jadi itu ngilangin perisai cepal itu dulu pakai baking soda. Iya, dipegang tuh lengket tuh nggak? Ya. Kayak debu gitu kan, pegang lengket kan? Ya, itu sebenarnya nggak SOP, itu mah pengalaman pribadi gitu. Kalau pakai baking soda itu dia memecah lapisan. Kalau cuma pakai fungisida aja dia itu kayak nggak ngeresap Om, ke situnya langsung lesan gitu.
kita sudah saya semprot amistatrop kemarin tuh. Cuma ya kok masih ada aja gitu, yang ada yang nggak kelihatan gitu, agak lembab tuh, ada kayak debu begitu. Ya, cobain gini Om. Om semprot pakai baking soda, ya, biarkan rada kering, berarti sekitar 1 jaman setelah disemprot baking soda, baru semprot fungisida merek apapun terserah. Coba bandingin. Oh iya. Itu aja. Ya. Baking soda di tukang kue ya? Cangali. Iya, tukang kue banyak. Cangali. Ini Cang banyak Cang di sini Cang. Buana Jangan soda api, Cang. Apaan? Jangan soda api. Jangan soda api Om, ngebeleduk. Takarannya gimana Om Roni? Takarannya itu 1 saset itu untuk 1 tangki Om. Jadi kalau di tukang baking soda itu kan sasetan ya, udah sasetan gitu. Iya. Ya, itu 1 tangki Om, makanya nggak banyak. Jadi dia itu cuman untuk memecah apa ya, pertahanan si hama tadi tuh. Ideal per liternya Om. Oh, gue belinya yang saset Om. Ada itu di toko plastik, toko kue itu. Ada sasetan kecil-kecil. Nah itu aplikasinya untuk 1 tangki. Tapi kalau baking soda doang itu nggak ngaruh. Jadi baking soda itu untuk mecah itunya doang sih. Lengket. Karak dihajar ke fungisida. Iya, fungisida doang mata sama saya yuk. Tangki 1 saset. Lamun digosok pakai sunlight bisa ngan cangkel atuh rek sabara bulan karak beres eta. H2O2 bisa. Enggak. Buat apa? Enggak. Jadi kayak kutu perisai. Kita ngerusak kulitnya dulu baru ngebunuh itunya gitu. Rinso bisa. Pokoknya sabun ya yang pelepas minyak kan. Om. Kalau tapi ini nggak rekomendasi ya, kayak pakai Rinso itu juga udah mengandung soda api kan dengan kadar yang kecil kan. Kalau Om ngomongnya di publik, ntar Om dihujat itu Rinso itu segala macam gitu. Kalau untuk ngomong darurat gitu juga. Semprot Rinso dulu, kering, semprot fungisida, sebor cai, beres sebenarnya. Pasti pokoknya sering tara mandi eta. Lain biasanya di bawah posisi di bawah naungan sirkulasi udara kurang bagus. Yang sering terjadi seperti itu. Iya. Gara-gara sirkulasi udara kurang, lembab, jadi sering jamur itu gitu. Seminggu sekali disemprot mani saya dapat. Itu ting jamur, ting insek, tapi kayaknya join dah itu mah dia mah. Bareng-bareng kayaknya sama Om kerjasama itu. Join berarti. Penanganan kalau udah jadi buah. Gampangnya ini Om Andre ada pertanyaan. Untuk karate boron seberapa penting katanya? Om mau pakainya di mana? Generatif pembuahan. Persiapan pembuahan. Om mau pakai pupuknya apa aja? Happy. Nah, Seri Om, gini Om. Karate boron itu isinya adalah kalsium nitrat dan boroni. Boroninya cuma 0,3%. Ya. Tingginya kalsium sama nitrat, berarti lebih cenderung untuk pertumbuhan sebenarnya. Nah, kalau kita ngomongnya untuk pembuahan, yang dominan adalah P dan K. N-nya bukan berarti tidak perlu, N-nya perlu tapi sedikit. Kalaupun kita udah makainya MKP dan KNO3, berarti N-nya sudah ada, P-nya sudah ada, K-nya sudah ada. Nah, yang diperlukan itu sebenarnya kan mikro campuran lainnya. Kalau di karate boron itu sebenarnya yang diperlukan untuk fase pembuahan itu adalah kalsium dan boron. Kalau saya merekomendasikan daripada pakai karate boron, lebih bagus pakai mikro komplit. Berarti udah pakai udah pakai KNO3 mix sama MKP plus mikro komplit, itu bagus. Atau Om bisa juga mixing dari Max S, dari sulfur, dari
Kalau mau ribet ya. Pitaplek. Kalau pitaplek kan semprot, foliar beda. Tuh, itu. Cang, punten Cang. Ya. Diajar kami mah tukang sebon. Saya kan nulis ya, sibuk nulis. Para happy Catatnya. Para happy banget wae. Itu Om. Bagus ini kopling mah, cuman harapan saya sih gini ini untuk apa nama ngobras ini bikin tema Om. Kita di Purwasuka bikin tema nih. Mudah-mudahan bisa join bareng kan. Tema pembahasan kita sampai tuntas. Sampai tuntas itu dalam artian gini, misalnya minggu ke-1, kedua, ketiga kita bahas media tanam dari A sampai Z kita bahas di situ. Jadi finish nih. Karena ini saling berkaitan nih, media tanam ini nanti perawatannya segini, media tanam ini nanti perawatannya gini. Makanya kalau tadi yang saya bilang, kalau kita munculnya di tengah jalan, ujung-ujungnya ntar kita disalahin sama teman-teman yang lain. Kenapa saya pakai ini dosis segini malah gosong gitu. Itu misal contohnya. Karena kita juga nggak tahu histori dia sebelumnya, biaya tanamnya seperti apa, perawatan POC-nya seperti apa, bakteri yang masuk seperti apa. Gitu. Tapi kalau tadi ada progresnya, pembahasan media tanam, pembahasan bakterinya, pembahasan enzim terkandung dalam POC-nya, kayaknya kan lebih masuk nih. Jadi kemarin tuh kita dari 0 sih, Om Andre. Oh, saya berarti yang telat ya. Oh. Tapi nanti kita bisa diulangi lagi, Om. Maksud saya gini, nanti kan ada beberapa teman-teman yang memang, contohnya di Bogor, ini khusus yang DPD misalnya, Om. Di Bogor, di Aceh, di apa gitu ya. Kita mau menciptakan trainernya gitulah. Kalau trainer kita kan nunggu nanti si trainernya sendiri nanti dilatih sama dari pertanian Om. Ya boleh bisa. Setelah TOT mungkin kita baru berani. Tapi kalau untuk sharing sih oke. Kalau untuk sharing ya. Kalau untuk training trainer mah nggak boleh. Kita nggak berani. Nggak boleh. Nggak boleh. Hanya persiapan aja. Kalau untuk sharing sih oke. Kalau ada yang namanya sharing kan bisa benar bisa salah ya. Tapi kalau udah jadi kan gini Om Andre. Ketika misalnya nih pembeli pakai pupuknya apa, kita menyarankan pupuknya ini tanpa tahu esensinya kemana gitu. Ya. Jadi menurut saya bisanya kayak gini Om. Kalau ini kan beda-beda ya. Kalau misalnya bikin standar media tanam A nih, nah rekomendasi pupuknya ini berikutnya. Kasih standar media tanam B ini, rekomendasi pupuknya berikutnya seperti ini. Begitupun varian berbeda. Begitupun varian. Itu tapi kalau kita ngomong ke pemula, kayaknya mereka justru kok ribet amat ya nanam anggur gitu. Nah itu dia. Kadang-kadang benar. Ada juga cara simpelnya ada, tapi endingnya ini khusus masuk kategori hobis ya. Kategorinya berarti kategori hobis yang penting berbuah dan manis gitu loh. Iya. Kalau untuk begitu. Saya mau bicara itu. Gitu. Benar nggak? Ayo, arek sharing mah ayo kapan dijadwalin. Tapi saya mah ada bisanya gaya kampung, otodidak aja. Bisa wae, Kan kemeja. Pakai kemeja. Kita pakai kemeja tumben. Oh, jadi camat kita. Amin. Hari Minggu lagi ya, Cang. Baru nganterin kawinan ini ketum. Oh, ulang ngebesan ya. Masuk ke Mandre lanjut ya, orang dilanjut arek ngopi lagi dong ya. Siap. Enggak, teman-teman yang lain yang online ataupun yang di sini kalau ada yang nanya ataupun sharing silakan. Oh, sementara ikut absen aja dulu ya. Dari Aceh. Siap. Kang Jun ini.
Om Jul. Oh ya, Cang Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Omku. Ya, gimana kabar? Hah? Alhamdulillah lagi ikut absen aja. Bagi-bagi ilmunya. Ngebuahin sunidose apa pupuknya tuh rahasianya dong? Kasih tau dong ah. Sebenarnya yaitu kata Om Roni tadi. Tergantung apa dari awal penanaman lah. Apa dia pakai metode organik? Ya. Apa metodenya pupuk sintetis? Atau keduanya? Itulah. Kalau untuk keberlangsungan tanaman, sebaiknya dipakai dengan cara kedua-duanya. Pakai dengan cara kedua-duanya. Habis itu apa namanya ya? Pengetahuan kita tentang mikroba pengurai fosfat untuk generatif. Kadang-kadang kita pakai pupuk sintetis yang notabene-nya fosfat tinggi. Tapi begitu kita pakai untuk aplikasi di tanaman, itu nggak ada berubah. Pembungaan lambat, adapun bunga malainya kecil-kecil, pendek-pendek. Itu artinya pengurai fosfat yang bisa diserap sama tanaman langsung kayaknya kurang. Kurang. Harusnya dia gimana tuh Om? Aminosan. Biasanya kan kita pelajari ada beberapa mikroba yang memang menyediakan fosfat itu langsung bisa diserap sama tanaman. Disitulah habis itu yang membantu tanaman berfotosintesis itu lebih cepat lagi, termasuk asam amino. Iya. Nah, di situ nanti untuk membantu masa generatif mungkin pembentukan daging buah, tekstur, rasa buah mempengaruhi. Selain unsur pupuk makro, kalium, kalsium. Di situ aja sih sebenarnya. Jadi kalau sebaik-baiknya pupuk yang bisa selalu tersedia untuk tanaman, itu aja. Masalah dosis atau besaran pupuk, berat, gram, segala macam, itu kan tergantung besaran tanaman. Usia pohonnya ya? Tingkat kesuburannya. Habis itu kondisi lahan. Kalau yang memakai rostok, tergantung rostoknya. Kadang-kadang walaupun di lahan yang sama, dengan perlakuan pupuk yang sama, beda rostok, beda cara penyerapannya. Ada rostok yang mengutamakan kevigoran, semak kuat. Ada juga rostok yang untuk mempercepat pembuahan. Karena dia identiknya rostok itu ada yang penyerapan fosfat dan kalium itu lebih tinggi daripada yang lain. Lebih cepat untuk pembentukan protein buah.
Itu aja sih kalau dari saya. Kayak kalau di Aceh pakai rustok apa, Om Jul? Kenapa? Kalau di Aceh, Om Jul pakai rustok apa? Kalau aku di sini kebanyakan on road. On road. Kalau yang kawan-kawan lain sih banyak kan ini pakai Piero 3. Piero 3 sama kalau yang di daerah Tanah Liat mungkin itu PP 101 14. Kalau yang Dodge Grid, Ramsey atau yang lain itu kayaknya kurang berkembang lah. Malah lebih baik kita pakai Redmaster. Karena Redmaster sudah terbukti udah puluhan tahun di Indonesia kan, Redmaster bawaan zaman Belanda. Lebih baik itu karena sudah teruji ketimbang yang lain-lain lah. Yang lain-lain kan mungkin baru-baru masuk ke Indonesia. Yang impor ya. Atau segala macam Ramsey. Atau apalah yang sekarang pusing kita mikir itu. Lebih baik yang ada aja yang memang sudah adaptif. Kalau Redmaster kan saya kira dari Sabang sampai Merauke ada lah. Iya, ada. Ada. Dan itu memang apa namanya? Memang khusus Rostock. Emang asalnya Rostock gitu. Karena dari bentuk buah, ketahanan dia di cuaca ekstrim. Kalau Om Jul pakai pupuk apa generatif pembuahan di Aceh? Biasanya? Mix campuran. Merek? Mix sendiri. Organik plus sintetis. Sintetisnya kan pakai ya pupuk majemuk biasa lah. NPK, MKP, KNO3. Oh, begitu aja tetap ya pupuk ya. Tetap itu aja yang dipakaikan. Ya, yang selainnya untuk mengirit itu ya, kita pakai tambahan lain. Racikan sendiri mungkin. Organiknya pakai apa Om Zul? Racikan sendiri. Bahannya itu. Racikannya bonggol pisang, kentang, nanas. Kulit buah ya, nanas. Nanas, bonggol pisang, kulit pisang, kentang, rebung bambu. Pakai itu apa? Untuk fermentasinya atau fermentasinya kadang-kadang kita pakai leaf mold, kadang-kadang di komposter. Leaf mold kan karena banyak tersedia di alam, udah itu aja pakai. Habis itu di mix sama jakaba. Mantep nih Om Jul nih. Buahnya keren lagi. Mulus-mulus. Aceh, panasnya dapat ya? Panasnya dapat memang.
Kebetulan kita kan dataran rendah di sini, Kang. Tapi ya itu juga sih kadang-kadang kalau pas lagi cuaca ekstrim, ampun nggak berani buain. Oh iya, sama berarti sama. Nggak berani buain. Kalaupun ada misalkan kan, biarin aja lah. Kalau rusak memang udah terlanjur. Kadang-kadang kalau hujan kan sampai 3 hari 3 malam nggak berhenti, Jang. Ya gimana? Apa nggak terendam? Makanya 2 tahun 3 tahun lalu kan banyak indukan yang mati. Indukan yang mati itu karena di sini kan kebanyakan yang kita tanam on road. Iya. Kalau yang sudah adaptif, oke lah. Kalau yang jenis-jenis baru-baru, alamat tewas. Itulah. Akar kurang kuat kan? On road juga saya, iya, jangankan di sana, di sini juga saya on road saya yang tewas kayak Ford Ice yang kemarin tuh ada 3 lah yang on road tuh, Om. Saya pernah nih on road apa lu ya, super extra. On road lagi buah pertama tuh ada sekitar 20 dompol panjang malainya, udah jadi buah lah, habis itu datang hujan 3 hari 3 malam, terendam banjir, besok seminggu habis itu tewas. Bodoh kali gitu. Allah. Coba kalau diposting kasih hore, saya pasti. makanya aku dia diam aja. Allah, kurang ajar. Belum sempat masak udah dapat banjir, habis mati semua. Karena kan di pekarangan rumah ya, bukan kalau di lahan kan mungkin bisa kita larikan kemana air. Ini di dalam pagar tembok, kemana lari air? Resapan nggak ada. Alah. Tapi rumah itulah pengalaman. Cuma kadang-kadang kita di sini kan mematahkan persepsi orang dari 3 tahun 4 tahun lalu sampai sekarang pun kayak gitu, bahwa kalau kita bertanam on road yang susah berbuah lah kata orang, yang ini yang itu. Padahal kalau yang di rumah itu 80% on road, termasuk Angelica. Angelica tuh on road, banana on road. Cakep. Yang biasa-biasa kita upload tuh sebagian on road. Angelica-nya on road, banana on road. Bagus-bagus juga buahnya. Siapa bilang? Itu bilang. Yang banana ada di pot malah. Ya. Banana kan identik pangkas panjang. Bisa juga berbuah di bat kelima. Berbuah di pot lagi. Banana. Kalau dia nggak bisa berbuah, potong. Kalau nggak berbuah, dongkel. Nah itu aja ancamannya. Iya. Saya nggak itu kali, Cang, misalkan kalau misalkan orang sekarang kan ikuti tren. Kalau kayak kita mana nggak ada ikut tren. Yang penting udah mau berbuah, buah tuh besar, rasa recommended, dah. Iya. Apa? Tanam yang gampang-gampang aja lah.
Iya. Makasih udah gabung ya. Oke, sama-sama, Cak. Minggu besok mau gabung Om. Oke. Itu Om Ketua Umum tuh kayaknya selalu uploadan buahnya kan bagus-bagus selalu tuh. Ada Om Jul, tadi ada. Tadi ada. Ya, tadi bareng sama Om Andre, Om Roni. Lagi di rumah Pak Ferdi. Oke, Om Jul. Terima kasih ya. Oke. Kita lanjut ke teman-teman yang lain. Barangkali nanti ada pertanyaan atau sharing-sharing. Oke. Siap. Kang Andi. Lagi nyetir ya? Kang Abdul, ada tambahan? Kecap atau sambal? Kecap atau sambal? Lapar. Mie ayam. Teman-teman yang lain ada yang ditanyakan atau yang menambah informasi lainnya, mangga. Udah tinggal berapa menit lagi? 9 menit lagi, Om Ridwan. Tinggal 9 menit lagi, Cang. Ya. Nanti kita minggu depan dengan Maroke hari Sabtu di Gledegan. Hari Sabtu itu di Gledegan hari Sabtu, Cang. Sabtu, bukan Minggu. Sabtu, mereka bisanya Sabtu. Bukan bisa Sabtu. Jadi nanti ngebahasnya mulai dari nol ya, mulai dari penanaman sampai dengan panen gitu. Versinya Maroke, pakai pupuk mereka gitu. Iya. Lebih ke apa ya? Lebih kayak seminar lah, kayak seminar. Nanti kita baru setelah mereka memberikan materi, baru kita nanya-nanya di situ. Iya, oke. Mudah-mudahan bisa lah. Setelah Maroke, bahas apa lagi, Cang? Satu masukan boleh nggak? Ya, boleh. Ini kan selama ini kan dari komunitas kita di seluruh Indonesia lah ya. Iya. Belum ada SOP mengenai pupuk. Loh. Misalkan kalau dari pertanian, kalau dari padi misalkan kan, padi itu dalam 1 hektar itu konsumsi pupuknya sekian, misalkan 300 kilo. Kayak gimana kalau misalkan anggur ini ada SOP-nya, itu dibikinkan SOP-nya. Kalau dari Bali Gestro kan atau perkebunan di Bali mungkin ada, kayaknya ada sih, per 3 bulan sekali pemupukan tuh 1 kilo kalau nggak salah di umur generatif di atas umur 3 tahun. Itulah yang seharusnya ada standar pemupukan masa generatif. Kalau misalkan minggu depan ada dari tim Merauke kan, kalau bisa kita tanyakan lah itu. Boleh, siap Om. Nanti mungkin untuk standar juga yang lebih layak ya, nanti dengan Kementerian Pertanian, hal ini mungkin hortikultura dengan asosiasi dengan ASPAI. Jadi nanti tujuan ASPAI misalkan kan untuk membuat kebun-kebun produksi nih ke depannya.
dalam logika kita kalau untuk kebun produksi harusnya kan harus ada SOP lah, SOP pemupukan. Betul, setuju. Jadi standar semua itu sama. Cara garis besarnya itu sama. Jadi dengan perlakuannya, kalau dengan perlakuan yang sama, otomatis kualitas dan kuantitas hasil itu bisa kita kira-kira, bisa kita prediksi lah. Disitulah perlunya standar tadi. Kalau masalah yang lain-lain itu kan bisa kita akalin mungkin dengan cara pemasangan plastik UV atau apa, masalah apa namanya, masalah iklim kan bisa kita akalin. Om Zul, kita sapa Kang Tosan ya. Oke, siap. Coba mudah-mudahan ada tanggapan mengenai ini. Kang Tosan. Om Roni. Masih di sana Om Roni? Om Roni. Masih ada, Bro. Om Roni. Offline kayaknya. Ini sih masih on sih, cuman kayaknya lagi ngobrol orangnya. Boleh lah nanti Om Zul kita tanyakan untuk pertemuan minggu depan ya ke Maroke. Oke. Sekalian nanti mungkin kita diskusi lagi dengan teman-teman yang asli. Ya maunya seperti itulah apa namanya. Jadi ada standar untuk kita yang mau membuat kebun produksi. Masalah kualitas itu kan nanti bisa kita susun. Ya, terima kasih Om Zul. Minggu depan join lagi ya. Insya Allah. Apa bikin ngopi? Kemarin ada waktu ketemu sama Pak Wamen kemarin di Karawang, kebetulan ada importer buah yang hadir, Pak. Importer Bang. Ya, dia pernah sama Bapak dulu di Purwakarta kan kakak sih. Namanya siapa? Iyo, bukan? Roni. Saya pernah melihatnya. Ada. Jadi di Purwakarta dulu di dulu. Udah Pak. Om Roni? Oh udah Pak. Teman-teman terima kasih ya, kita closing aja karena waktu itu sudah habis. Terima kasih sudah join di acara kita, acara Ngobras. Jangan lupa minggu depan tanggal berapa ya? Maret. Terima kasih atas kehadirannya dan juga teman-teman yang di sini. Bogor Selatan luar biasa banyak. Bentar, Bro. Ini Cang yang hadir, Cang. Masuk ini. Buat dalam. Hah? Masalahnya makan. Kenapa? Terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum. Orang bertiga sama Nanda. Iya. Hah? Izin lift. Oh iya.